Oke, salam semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas itu mengenai bilangan pecahan ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Misalkan gambar di atas ini adalah sebuah kue. Jadi yang gambar satu ini kita misalkan sebuah kue ya, pada gambar satu ya. Jika kue tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama pada gambar dua ini, nah, kita bagi menjadi dua bagian yang sama, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/2 bagian. Nah, ini jadi dia 1/2 ya. 1/2 bagian dari seluruhnya. 1/2 bagian dari seluruhnya. Itu dia, kalau kita bagi dua bagian yang sama berarti dia jadi 1/2. Jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama seperti pada gambar 3 ini, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Jadi ini jadi 1/4 bagian ya. 1/4, 1/4, 1/4. Oke, kalau dibagi 4. Kalau dia dibagi 8 berarti jadi 1/8 bagian, gitu ya. Kalau dia 12 potong bagian berarti jadi 1/12. Oke, begitu dan seterusnya. Jadi bilangan 1/2 dan 1/4 ini disebut pecahan atau bilangan pecahan, di mana pecahan 1/2 angka satunya disebut pembilang dan angka 2-nya disebut penyebut. Yang satu disebut pembilang, yang 2 disebut penyebut. Oke ya. Oke, itulah sekilas pemahaman daripada bentuk bilangan pecahan. Nah, lanjutnya menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan suatu bilangan pecahan? Nah, ini dia. Menyederhanakan pecahan yaitu membagi bilangan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Atau juga bisa dibagi dengan FPB pembilang dan penyebutnya. Ya. Kita cari dulu FPB dari pembilang dan penyebutnya, maka dapat dari FPB-nya itu dibagilah dengan bilangan tersebut ya. Oke, nah untuk lebih paham kita lihat contoh. Tentukan bentuk yang paling sederhana dari pecahan-pecahan berikut ya. Oke, yang pertama 16/28, baru B-nya 24/56 ya. Oke, bagaimana cara menyederhanakannya ini? Tadi konsepnya bahwa menyederhanakan pecahan adalah kita membagi pembilang dengan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Oke, kita ambil bilangan yang sama itu adalah 4. Nah, berarti 16 bagi 4, 4. 28 bagi 4 itu 7 ya. Nah, jadi atau juga bisa didapat dari FBB-nya. FBB 16 dan 28 ini ya. Itu 4 juga. Oke. Jadi hasil bilangan pembagiannya adalah 4 ya. Jadi inilah hasil penyerahannya, 4/7. Yang berikut, yang B 24/56. Kita bagi dengan bilangan yang sama dengan 8. 24 bagi 8 3, 56 bagi 8 7. Atau juga pakai menggunakan IPB bisa juga ya. Sama. Begitulah cara teknik menyederhanakan bilangan pecahan, yaitu dengan membagi bilangan yang sama ya terhadap pembilang dan penyebutnya. Nah, lanjutnya yang bagian berikutnya adalah membandingkan pecahan atau menentukan manakah bilangan yang lebih besar di antara bilangan pecahan-pecahan berikut. Itu maksudnya membandingkan pecahan ya. Untuk membandingkan antara dua pecahan atau lebih boleh juga, terlebih dahulu harus kita samakanlah dulu penyebutnya ya.
Samakanlah penyebut kedua pecahan tersebut. Setelah sama, ini selanjutnya bandingkanlah nilai kedua pembilang pecahan tersebut, ya. Setelah penyebutnya sudah sama, baru kita bandingkanlah pembilangnya. Oke ya, begitu dia teknik cara kerjanya. Untuk lebih paham kita lihat contohnya. Tentukan hubungan antara pasangan pecahan berikut, maksudnya membandingkan juga itu maksudnya ya. Oke, yang A-nya kita lihat di sini, yang A ini kan 3/4 dan 2/5 ya. 3/5 ya. Nah, kita lihat ini penyebutnya kan berbeda. Berarti harus kita samakan dulu. Menyamakannya ini menggunakan sistem KPK juga ya. Kita cari KPK penyebutnya ini. Oke, KPK penyebutnya adalah 20. Ini dia. Jadi tadi langkah pertama adalah terlebih dahulu disamakan dulu penyebutnya ya. Nah, penyebutnya setelah sudah kita samakan nanti 20. Ini 20, berarti ini supaya dapat 20 dikali 5 yang ini ya. Ini supaya dapat 20 harus dikali 4. Nah, lalu bilangan hasil perkaliannya ini dikalikan ke atas, ke pembilangnya 15. Ini juga 12. Nah, lalu kalau udah sama penyebutnya, kita bandingkanlah pembilangnya. Tadi begitu tadi perintahnya kan. Nah, ini tadi. Bandingkanlah nilai kedua pembilang pecahan tersebut apabila penyebutnya sudah sama. Nah, udah sama ya udah. Tinggal kita lihat pembilangnya. Pembilangnya lebih besar dari 12 kan? Ya udah, berarti 3/4 itu lebih besar dari 3/5. Gitu dia ya. Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua tadi kan 2/3 dan 3/4. Nah, kita samakan juga dulu penyebutnya ya, dengan menggunakan sistem KPK-nya ya. KPK 3 dan 4 itu 12. KPK 3 dan 14 12 ya. 3 dan 4 12. Oke, ini yang ini supaya 12 berarti harus dikali 4. Ini dia. Ini supaya 12 harus dikali 3. Nah, bilangan hasil kalinya ini tadi itu dikalikan ke atas atau ke pembilang 8. Ini 9. Nah, ternyata kan penyebutnya udah sama. Kita lihat tinggal membandingkan pembilangnya saja. Nah, ternyata kita lihat itu si 9 lebih besar daripada 8 ini ya. Karena 8 lebih kecil dari 9, maka 2/3 itu lebih kecil daripada 3/4. Seperti itulah cara menentukan atau membandingkan bilangan pecahan ya. Oke, demikianlah pemahaman pecahan kita untuk sementara. Nanti kita lanjut di hari waktu berikutnya ya, di hari yang lain ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih.